supaya kalian bisa lebih tahu, lebih memahami kalau di Papua itu ada mall atau tidak, harga barang di Papua itu mahal atau tidak, di sana itu orangnya itu seperti apa. Ya kalian langsung bisa pergi saja jalan-jalan gitu, sekali-sekali main lah ke Papua biar kalian bisa lihat langsung gitu toh. Shalom teman-teman. Ya, jadi berhubung dengan di vlog sebelumnya itu kan saya sudah sempat bilang kalau nanti di vlog berikut nanti kita akan buat tentang hal-hal atau pertanyaan atau pernyataan yang sering sekali kami anak-anak Papua tuh yang di rantau, yang biasa sering sekali yang kami dengar. Jadi sebenarnya itu banyak sekali hal-hal yang kami rasa itu pertanyaan yang sangat tidak masuk akal, tapi banyak sekali sering kami ditanya, baik itu kami di kampus, kami saat di jalan, atau dimanapun setiap kami bertemu dengan orang-orang baru yang mereka baru melihat kita, itu mereka banyak sekali pertanyaan yang terkadang kami itu merasa kayak lucu, tapi ya mungkin orang itu belum tahu, jadi ya tiap apa kami maklumi saja seperti itu. Jadi di video ini nanti akan kita bahas sama-sama, ada kurang lebih 8 hal. Jadi sebenarnya itu banyak, tapi di sini saya ambil yang 8 hal. Ini juga biasanya yang saya alami, pengalaman begitu saat ketemu teman-teman atau lagi kumpul-kumpul atau lagi di jalan begitu, sering ditanya seperti itu. Jadi teman-teman kalian nonton terus video ini sampai terakhir. Yang pertama, jadi yang pertama sering ditanya itu, kalian di Papua itu masih pakai koteka ya? Nah, jadi di video sebelumnya itu saya pernah kasih tampilan yang ada festival Lomba Balim. Situ kan ada orang Papua yang pakai koteka, pakai sali. Jadi itu sebenarnya itu baju adat yang ada di Papua, dan khususnya di bagian pegunungan seperti itu. Jadi itu biasanya dipakai pada saat acara-acara tertentu, acara-acara besar, mungkin peresmian apa, ulang tahun kabupaten, atau lomba apa, lomba festival-festival kebudayaan. Ya pokoknya acara-acara kebudayaan gitulah. Di Papua kayak di Jayapura atau di saya punya kabupaten sendiri Puncak Jaya, itu orang-orang yang normal pada umumnya tuh mereka pakai baju, celana ya seperti biasa. Cuman ya itu, jadi bukan berarti mungkin kalian ya biasa searching di Google gitu kan, pasti Bapak dong suruh pakai koteka begitu. Jadi bukan berarti karena yang kalian lihat itu mereka pakai koteka jadi kalian menyamakan semua yang di Papua tuh pakai koteka. Oh tidak begitu. Jadi koteka itu sebenarnya hanya biasa dipakai pada saat acara-acara besar tertentu. Jadi kalau kalian mau lihat yang orang lagi pakai koteka begitu, itu kalian bisa nanti di Wamena tuh biasa setiap tahun itu ada festival Lembah Baling. Jadi kalau kalian memang pengen lihat orang lagi pakai koteka, kalian bisa datang ikut itu festival. Dan disitu juga kalian kan bisa lihat sebagian orang banyak itu mereka pakai baju celana ya seperti biasa aja begitu. Nah berikut yang kedua itu biasanya sering ditanya juga, kamu di Papua tuh makan sagu saja gitu. Jadi sagu tuh itu kalau mentah, kalau sudah dimasak itu namanya papeda. Mungkin kalian sudah tahu. Jadi papeda itu kalau mau dibilang tuh makanan khasnya orang Papua begitu. Jadi itu juga bukan kita jadikan sebagai makanan pokok, tidak. Jadi makanan pokok ya nasi, beras lah, itu tuh memang di Papua juga ada. Jadi biasa kita makan ya itu. Cuman yang papeda ini tuh memang makanan khas gitu di Papua. Jadi itu kalau ada acara-acara besar atau lagi ada kedatangan tamu atau lagi ya seperti itu, baru kita bisa buat papeda dicampur dengan kuah kuning, dicampurin ikan kuah kuning yang seperti biasa kalian dengar seperti itu. Yang ketiga itu, di sana harga barang mahal kah? Nah ini juga, ini nanti saya buat videonya itu khusus sendiri saat pergi liburan ke Papua. Saya langsung ke pasarnya biar kalian langsung lihat harganya. Saya langsung tanya ke yang jual pedagang di sana biar langsung kalian tahu. Oke. Next yang keempat itu orang Papua ada yang putih juga ya. Nah jadi ini tuh saya mau cerita sedikit. Ini ada pengalaman. Jadi pada saat itu saya lagi duduk sama saya punya teman ini, saya tidak mau sebutkan dia nama, tapi pada saat kita duduk sama-sama pas cerita-cerita tuh dia bilang, aku dong lihat foto keluargamu di Papua gitu kan.
Nah, sudah saya kasih HP begitu, dia lihat foto-foto, terus di situ kan ada asapnya, di perempuan itu dia memang putih gitu, ikut kayak tete-tete orang tuh putih, jadi dia lihat, loh ini siapa kok dia putih banget gitu, dia bilang. Baru oh itu siapa, baru dia bilang, oh di Papua ada yang putih juga. Baru, ya ampun, iyalah, emangnya kalau macam kayak di Jawa gitu kan nggak semua putih kan, pasti kan ada yang putih, ada yang putihnya terlalu, ada yang nggak terlalu putih. Ya sama juga kalau di Papua juga begitu, ada yang hitam, ada yang nggak terlalu hitam kayak gitu. Jadi dan juga kalau mau dibilang kita di Papua ini bukan hitam juga sih. Kalau hitam tuh apa ya, ini penutup pulpen yang warna hitam, nah ini kan gitu. Coba lihat dengan kulitku ini, kayaknya ini coklat atau coklat langsat atau apalah namanya, intinya bukan hitam lah gitu. Cuman ya sebagian orang banyak yang biasa orang bilang apa itu hitam gitu kan, jadi padahal tidak hitam-hitam yang bagaimana sih gitu. Jadi kalau mau tahu, di Papua itu bukan hitam semua yang ada, tapi banyak kok yang putih mancung tinggi, terlalu banyak, terlalu unik kalau di Papua itu. Yang kelima, ini tuh harga tiket ke Papua mahal kah? Ya sekarang kan zaman sudah modern, sudah ada Google, situ kan sudah ada Traveloka langsung, jadi kalian yang biasa suka tanya harga tiket ke Papua mahal atau tidak, itu langsung bisa dicek situ, sesuaikan dengan tempat kalian yang ada. Jadi itu tujuannya di Papua, itu mau di Nabire kah, di Jayapura kah, di Wamena, itu bisa kok langsung bisa dicek di situ. Yang keenam, nah ini nih, yang keenam ini yang paling sering buat kami tuh kayak tersinggung dan sampai segitunya pemahaman mereka tentang Papua kayak gitu. Jadi ini pertanyaan biasanya itu udah bilang, di Papua ada mall kan tidak? Jadi ini juga ada satu cerita, dan jadi waktu itu pas kita ada lagi PKL di satu daerah, satu desa itu. Kemudian di situ saya kenal dengan ada teman satu, dia dari kampus yang berbeda, tapi kita karena satu tempat praktek kita berkenalan di situ. Kemudian pada saat jam istirahat gitu tuh kita duduk sering cerita gitu, dan di situ tuh mereka banyak pertanyaan tuh soal Papua, mereka tanya-tanya. Dan salah satu yang paling buat saya kayak tersinggung dan kayak istilahnya kayak mau marah lah gitu tuh, pada saat dia tanya, di Papua ada emang enggak? Itu tuh pada saat dia bilang gitu, dia bilang, oh mau lihat, saya langsung buka Google mall Jayapura yang ada di Jayapura, langsung kasih lihat ke dia. Oh iya ada toh. Ya Tuhan, jangan kalian pikir di Papua karena jauh kalian belum pernah pergi ke sana terus di sana tidak ada mall. Aduh, itu tuh pemahaman yang sangat salah sekali. Jadi Papua sudah ada mall, ada KFC juga, ada XS1, Borobudur, Hypermart, banyak lah. Pokoknya Jayapura Papua sekarang sudah bagus lah, nggak seperti yang kalian pikirkan gitu. Jadi itu begitu. Nah dan ini yang terakhir, itu sering saya alami juga pas jalan di mana begitu ketemu dengan orang-orang, itu mereka sering tanya, Mbak dari NTT ya? Ada lagi, Mbak dari Ambon. Ya ampun, padahal bagaimana ya kalau misalnya kalian mau tanya ciri-ciri orang Papua itu seperti apa, ya seperti ini, keriting rambutnya, hitam manis kulitnya, terus ya begini sudah. Itu ya perlu mau tanya lagi kalau kau asal dari mana begitu. Atau kadang juga saya sering berpikir ini orang lagi bercanda atau memang serius ya, tapi ya mungkin siapa tahu memang dia tidak tahu, jadi ya kita hanya maklumi saja dan kita kasih tahu, bukan Bu, Pak, saya ini dari Papua, di provinsi Papua begitu. Baru oh iya. Oke, jadi itu beberapa hal saja yang sering ditanyakan kepada kami mahasiswa yang kuliah di luar Papua. Jadi tidak tahu mungkin teman-teman lain juga ada yang sering alami hal seperti ini atau tidak. Tapi sebagian besar yang saya tanya ke teman-teman saya itu juga mereka sering ditanya seperti itu gitu.
Makanya untuk kesimpulannya, supaya kalian bisa lebih tahu, lebih memahami kalau di Papua itu ada mall atau tidak, harga barang di Papua itu mahal atau tidak, di sana itu orangnya itu seperti apa, ya kalian langsung bisa pergi saja jalan-jalan gitu, sekali-sekali main lah ke Papua biar kalian bisa lihat langsung gitu toh. Ya, dan juga terakhir pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan orang-orang yang mainnya kurang jauh. Jadi perbanyak piknik, perbanyak jalan-jalan, perbanyak membuka mata untuk ya kalau boleh di YouTube atau internet apa, tidak usah lah nonton hal-hal yang tidak penting atau cari hal-hal yang tidak penting. Cari saja suatu ilmu pengetahuan, apalagi suatu pulau atau provinsi yang termasuk di bagian negara kalian saja kalian tidak pahami begitu, bagaimana kalian mau bisa tahu negara-negara luar seperti itu kan. Jadi ya banyak mencari tahu seperti itu. Oke kawan-kawan, jadi video kali ini sampai di sini saja. Jika ada salah kata atau bagaimana, saya minta maaf, dan juga saya hanya mencoba untuk menjawab yang saya tahu saja. Jadi ada hal yang ingin kalian tanyakan juga, bisa kalian tulis di bawah kolom komentar. Dan terima kasih kalian semua sudah nonton, ikuti sampai video ini dari awal sampai terakhir. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.